أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alaihim ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, baik jauh maupun dekat, di hari baik, bulan baik, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang sangat baik diciptakan Allah di antara 7 hari yang diciptakannya. Hari ini adalah hari disebut-sebut dengan hari Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Tapi alangkah amat teramat sayang bagi saudara-saudara kita, hari ini tidak dapat melangkahkan kakinya ke tempat, ke masjid yang terdekat dari dirinya, karena ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam hatinya, yang disebut adalah itulah musibah yang sesungguhnya musibah. Hari ini kita mendengar seruan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita pun beramai-ramai melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan panggilan Allah. Maka itulah salah satu karunia, nikmat yang amat sangat besar dari harta apapun yang kita miliki, yaitu nikmat istiqomah, tetap dalam keadaan iman dan Islam. Maka oleh sebab itu kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi saudara-saudara kita tidak mampu melaksanakannya, apa sebab? Mungkin hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawah. Ketika telinga tersumbat, mata tertutup, hati terkunci, maka itulah sungguh ajab di atas segala yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Ajab bukan pula dengan kemiskinan, bukan pula sakit yang begitu parah, bukan harta benda yang banyak dititipkan Allah Ta'ala, yang tak bukan itu semua adalah cobaan, ujian bagi kita. Sebagaimana apa yang telah dititipkan Allah, bagaimana kita melaksanakannya, apakah tetap di jalan Allah atau tidak, itu nanti kita semua akan mendapati apa yang kita laksanakan, apa yang kita buat, dan apapun pula nanti akan kita tunaikan. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih dapat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita masih beriman kepada Allah di terang benderang hiruk pikuk
perkemula hidup di dunia ini yang amat sangat besar, fitnah-fitnah zaman yang begitu amat canggih, telekomunikasi yang amat modern. Marilah sama-sama kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, supaya tetap dijaga Allah ketakwaan di dalam hati kita. Semua itu tak lain tak bukan adalah berkat Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita tahu tata cara beribadah kepada Allah, tahu tata cara bagaimana menyembah Allah, tak lain tak bukan adalah syariat yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya, pada puncaknya, di dalam hati kita tetaplah berpikir, kita insyaAllah mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka sebab itu kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya itulah yang mendekatkan kita dengan diri beliau. Hari ini kita lebih kurang 8.000 km jauhnya, bahkan sampai 1.000 km jauhnya. Tapi ketika kita berselawat kepadanya, malaikat menitipkan balasan kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam, Allah balas 10 kebaikan. Wahutun ansara asai'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'anna lahu asara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Maka tak lain tak bukan derajat yang paling kita utamakan adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baik itu diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Imam Muslim, Imam Bukhari, tapi ada salah satu ayat yang khotib akan mengambilnya pada saat kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Ada yaitu Nabi SAW mengatakan ada 4 yang dirindukan oleh surga, yaitu orang-orang yang dirindukan oleh surga. Apa kata beliau? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarid. Ada 4 golongan yang nanti akan dirindukan oleh surga. Siapa dia? Yang pertama adalah talil Quran. Yang kedua adalah wahafizil lisan. Yang ketiga adalah wal mut'imil jian. Yang terakhir adalah wasaumi Ramadan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab. Sebagai kita umat muslim, bagaimana kita senantiasa membacanya? 1 huruf saja kita baca sudah mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi bagaimana kalau kita membaca alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Maka Allah telah menitipkan balasan kepada kita beratus-ratus kali pahala. Maka sesungguhnya cukupkah kita dengan membaca ayat suci Al-Quran? Maka sesungguhnya itu tidak cukup dengan membaca Al-Quran. Kita meski tahu makna Al-Quran itu, maka dikala salah satu dikatakan hadis, di dalam sebuah hadis, la yajtamu mala'un main buyutillah, ada sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitabullah, membaca kitabullah, wala tadarasulahu fima bainahum, mengkaji isinya, berkumpul di rumah Allah, membaca kitabullah, mengkaji isinya, nazalat alaihimur rahmah, Allah titipkan 10 rahmat kepada diri. Nazalat alaihimus sakinah, kalau dia membaca di dalam rumah maka ketenangan di dalam rumahnya. Khutbat bihibul malaikah, ia disebut-sebut di malaikat. Waraska rabbihi bihi man iddah, maka ia senantiasa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang talil Quran, membaca Al-Quran yang dirindukan oleh surga tersebut adalah yang kemudian tidak hanya itu saja. Bahkan di dalam salat kita adalah 17 kali 1 hari 1 malam kita mintakan. Apa ayat tersebut? Ayat ini adalah ayat, salah satu ayat. Apabila tidak membaca ayat tersebut, maka tidak sahlah salat kita. Apa dia bunyinya? Dalam surah Al-Fatihah, di antara ayat tersebut adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka apa makna tersebut? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah yang kita sebut-sebut, itu yang kita minta kepada Allah. Jalan lurus yang mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak lain tak bukan adalah selanjutnya itu disambung ayat tersebut. Minan nabiyina was-siddiqina was-suhada'i was-sholihin. Orang-orang yang siddiq, orang yang benar, orang-orang di jalan yang syuhada, orang-orang yang senantiasa menjalankan kebaikan. Maka kita mintakan hal tersebut.
17 kali dalam rakaat salat kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Maka sesungguhnya Allah sudah menitipkan kepada kita mana yang dinamakan jalan lurus tersebut, tak lain tak bukan adalah Al-Qur'an yang dititipkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang jalan yang lurus yang dimaksud adalah, maka di dalam Al-Quran bermakna adalah, maka sesungguhnya jika kalian ingin selamat, aku berikan petunjuk, pedoman dan pembeda di antara mana hak mana itu batil. Maka sesungguhnya baik melakukan hal yang buruk, yang baik itu tercatat, yang dicatatkan di dalam Al-Quran, baik buruknya itu akan dicatat semua malaikat. Nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, yaitu membaca Al-Quran, ta'lil Quran. Yang kedua adalah wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Ketika sudah membaca Al-Quran, mengamalkan ajaran isinya, maka selanjutnya menjaga lisan kita dari cela caci maki kepada orang lain. Ada seorang yang berkata kepada, sesungguhnya di dalam hadis disebutkan, ada seorang berkata, maka sesungguhnya ada orang-orang yang rugi. Siapa dia itu orang-orang yang rugi? Yaitu orang-orang yang muklis. Siapa itu ya Rasulullah? Ataban Nabi muklis. Siapa itu orang-orang yang rugi ya Allah? Ya Rasulullah. Siapa dia? Orang-orang yang muklis adalah orang-orang yang rugi. Na'ti yaumal qiyamati bisolati. Nanti ia menghadap Allah dengan solat yang begitu banyak. Wasyami, nanti ia menghadap Allah dengan puasa yang amat sangat banyak. Wajakati, nanti zakatnya menghadap Allah sangat banyak, tapi ada yang dirugikan di dalam dirinya, tapi hatinya, mulutnya senantiasa mencaci celaka, sumpah serapah kepada orang lain. Pak, ia itu akan ditimpahkan kepada orang-orang yang caci maki, diambil zakatnya, dia berikan kepadanya, diambil sholatnya, ia berikan kepada orang yang ia makan hartanya secara batil, nanti diberikan semua zakatnya, diberikan kepada ia orang yang pernah ia zolimi. Lalu bagaimana keadaan orang ini? Sholatnya banyak, zakatnya banyak, tapi amal sudah habis, maka sesungguhnya ia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kerak api neraka. Maka itulah senantiasa menjaga lisan kita, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wal mut'imil ji'an, orang senantiasa memberikan kepada orang yang lapar. Ikhlas niat kita memberikan kepada orang yang lapar, orang yang membutuhkan, maka ini adalah salah satu orang yang sangat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis, la yu'minu ahadukum, kamu tidak dikatakan beriman, kamu tidak dikatakan beriman hatta yuhibba li akhi, sampai sayang kepada dirimu sendiri, ma yuhibbu li nafsi, seperti kau sayang juga begitu juga dengan orang lain. Itulah orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga. Kemudian yang terakhir adalah wasaumi Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan suci bagaimana umat Islam melaksanakan penuh, sebulan penuh melaksanakan puasa. Tidak hanya puasa menahan haus diri dari lapar dan haus dahaga saja, maka sesungguhnya tangan, kaki, kepala, mata, telinga pun ikut berpuasa. Apa maknanya? Untuk mencegah, melatih diri kita, tak lain tak bukan adalah jangan sampai terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan penghapus, ibarat kata di zaman saat sekarang ini, ibarat kata pemutihan. Maka sesungguhnya siapa yang mendapatkan hal tersebut, maka bersihlah ia, maka insya Allah dia mendapatkan satu bulan tersebut, maka bersihlah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan surga yang senantiasa tersenyum merindukan kita. Kemudian itulah yang disebut dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, 4 golongan manusia, yaitu yang dirindukan oleh surga. Yang pertama talil Quran, yang kemudian wahafiliz lisan, yang kemudian wal mut'imil ji'an, kemudian yang terakhir wasaumi Ramadan. Setelah membaca Al-Quran, menjaga lisan, baru memberikan kepada orang yang membutuhkan maupun yang lapar, maka kita menahan diri dari hawa nafsu. Itulah orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di akhir khotib ingin menyampaikan buat renungan kita semua, buat renungan terkhusus pada diri khotib pribadi. Mungkin sepekan lamanya sudah kita disibukkan dengan rutinitas. Mungkin kita sudah menghitung harta begitu berlimpah arwah. Tapi ketika kesempatan di hari Jumat yang mulai ini Allah menitipkan bersalaman kita, maka salah satu hadis disebutkan, "Mamin muslimaini," ada dua orang muslim yang takiani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Maka tak lain tak bukan hal tersebut ada yang dimaksud Nabi adalah menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim senantiasa tersambung. Walaupun Allah katakan di dalam Al-Quran, "Ijajaa ajaluhum," kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastakdimun, tak dapat dimajukan walaupun sesaat. Tapi dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, "Man ahabba yabsatulahu fi rizqihi," siapa yang mau diperluaskan, diperbesarkan rezekinya, wa yusalahu fi ajalihi, mau diperpanjangkan umurnya, siapa yang mau diperluaskan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang sangat singkat pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat terkhusus kepada diri khotib pribadi, selanjutnya kepada hadirin yang mendengarkan pada hari siang yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man da'i da'watihi wastanna bi sunnatihi ilaika rabbihi wa ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzatil islam was muslimin wa khuril kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.